Kalau kau berani kabur, sampai kau buka pintu tuh nanti ada gas beracun yang keluar. Mati kau. Nggak berani kan dia kan? Nurutlah dia sama bapaknya. Nggak jadi dia kabur. Hai guys, welcome to Endworld. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Maaf banget minggu kemarin gue nggak ada upload Endworld karena kebetulan jadwalnya kemarin terbentur sama hal lain. Jadi waktunya nggak sempat dan nggak kebagi untuk Endworld. Tapi di sela-sela kesibukan gue kemarin, gue ada sekilas dengar berita tentang viralnya video hubungan incest yang dilakukan oleh YouTuber kembar. Dan itu viral. Tapi sayangnya gue cuma dengar sekilas dan itu dari omongan orang. Buat kalian yang tahu mungkin boleh diceritain di kolom komentar. Di video kali ini gue juga akan ngebahas sebuah hubungan incest yang menurut gue ini nggak ngotak. Dan gue mau ngebandingin sama kasus yang viral itu. Lebih ngotak yang mana antara video yang YouTuber kembar ini sama video yang akan gue bahas ini. Pengen tahu seperti apa kasusnya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Kalau bisa, share kan teman-teman kalian. Udah diklik subscribe-nya? Ok. Ohem. Okte. Ways and World. Agustus 1984. Itu adalah tanggal dimana akan menjadi tanggal yang paling menakutkan bagi Elisabeth Fritzl selama hidupnya. Karena di tanggal tersebut, Elisabeth Fritzl akan mengalami kejadian yang mana tidak akan pernah bisa dilupakan olehnya dan akan membekas di dalam kehidupannya sampai dia mati nanti. Elisabeth Fritzl adalah seorang wanita yang lahir di Amsterdam, Austria pada tanggal 8 April 1966. Orang tuanya bernama Joseph Fritzl dan Rosemary Fritzl. Dia sendiri memiliki 6 saudara di mana 4 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Dan mereka sekeluarga itu tinggal di sebuah apartemen, yang mana apartemennya itu adalah juga milik ayahnya si Joseph Fritzl ini. Dan ayahnya juga bekerja sebagai engineering dan pengelola real estate. Siapa sih jam segini nyalain motor jam 3 pagi, ganggu orang bikin video aja. Ayahnya ini, si Joseph Fritzl, itu terkenal memiliki karakter yang berpendirian kuat dan tegas. Dan itu membuat ayahnya si Joseph Fritzl ini menjadi orang yang cukup terpandang di kawasan sekitar. Karena karakter tersebut, ayahnya ini terkenal sebagai orang yang sukses dan bekerja keras. Dan dari sekian banyak anaknya Joseph Fritzl, satu-satunya yang menjadi anak kesayangan bagi Joseph Fritzl ini adalah si Elisabeth Fritzl ini. Kemana-mana tuh Joseph Fritzl tuh selalu ngajak si Elisabeth Fritzl ini. Sampai saking sayangnya Joseph Fritzl kepada Elisabeth Fritzl ini, dia sampai nggak dibolehin pergi kemana-mana sendirian. Bahkan sama teman-temannya pun nggak boleh. Sampai pernah tuh salah satu temennya ada nanya ke Elisabeth Fritzl, kenapa sih kamu kalau misalnya main sama teman atau jalan-jalan kemana kamu gak pernah mau ikut? Kenapa sih kamu jadi orang tuh selalu pendiam? Kenapa sih kamu jadi orang tuh diem terus sendiri aja? Elisabeth tuh cuma menjawab, dia takut sama bapaknya, dan dia nggak bilang kenapa dia takut sama bapaknya. Jadi pas remaja, waktu itu dia sekitar 14 tahunan, jadi dimana sekitar umur 14 tahun tuh ketika anak-anak cewek lagi pada senang-senangnya kan namanya pubertas kan, mereka pada ngumpul, ngerumpi. Elisabeth Fritzl enggak, dia diem sendiri, misah dari kelompok lainnya. Karena dikekang bapaknya dan nggak dibolehin sama bapaknya, mungkin dia namanya anak-anak pubertas kan, kadang suka rebel, suka bandel. Nah, pas dia usia 16 tahun, dia nih coba kabur dari bapaknya. Dia kabur, dia pergi ke Vienna. Tujuan dari dia kabur ini nggak macam-macam, nggak apa-apa. Dia cuma pengen jalan-jalan. Karena dia kan nggak dibolehin pergi sendirian sama bapaknya kan. Nah, jadi pas umur 16 tahun nih, iseng lah aku kabur aja dari rumah, main aku ke Vienna gitu kan. Nah, cuman karena label dia pergi nih kabur, paniklah emak bapaknya nih kan. Akhirnya emak bapaknya nih ngelapor ke polisi. 3 minggu kemudian, dapat polisi ketemu Elisabeth Fritzl ini. Cuman polisi nggak ada mikir aneh-aneh. Yang dipikirnya polisi memang anak muda kabur aja kan ya. Biasalah, remaja-remaja kan suka aneh-aneh kan. Tapi tanggal 28 Agustus 1984 itu Elisabeth ngilang lagi. Ibunya, si Rosemary Fritzl, panik, bikin lagi laporan hilang ke polisi kan. Cuman bedanya kalau tadi kan 3 minggu ketemu, ini udah berminggu-minggu, lebih dari 3 minggu
nggak ketemu juga. Makin lama makin nggak ketemu, orang tuanya makin panik, makin mikir aneh-aneh, sampai tiba-tiba datang sepucuk surat. Wih, bahasaku sepucuk surat. Datang sepucuk surat ke rumah Elizabeth Fritzl. Dan surat itu atas nama Elizabeth Fritzl. Di situ tertulis kalau Elizabeth memang memilih untuk melarikan diri. Dan dia pindah ke sebuah kota dan sudah mengikuti kultus agama. Dan dia minta untuk tolong jangan dicari-cari lagi. Jadi dia kayak mau cari kehidupan baru, pindah ke sebuah kota, gabung ke sebuah kultus agama, dan dia minta jangan dicari lagi. Dan sampai pada akhirnya setahun kemudian, pencarian polisi pun tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan akhirnya kasus ini ditutup. 24 tahun kemudian, suatu waktu di bulan April 2008 gua masih SMP kelas 2, adalah waktu di mana semuanya berubah. Secara tiba-tiba seorang wanita berusia 19 tahun yang bernama Christine datang ke rumah sakit Amsterdam, Austria dengan kondisi parah. Dia mengalami epilepsi dan kurang gizi. Namun ketika dimintai keterangan oleh pihak rumah sakit tentang identitas diri si Christine dan pihak rumah sakit pun bingung. Karena si Christine ini tidak mempunyai rekam jejak apapun, baik itu identitas diri, dan seolah-olah Christine ini memang nggak pernah ada di dunia ini. Akhirnya pihak rumah sakit pun membuat laporan ke polisi. Polisi datang, dan polisi menanyakan semuanya kepada Christine ini. Di salah satu pertanyaan polisi, Christine mengaku kalau ibunya ini bernama Elizabeth Fritzl, seorang wanita yang sudah hilang 24 tahun yang lalu. Dan ketika ditanya sama polisi dia datang sama siapa, dia mengaku datang ke rumah sakit itu bersama dengan kakeknya yang bernama Joseph Fritzl. Lalu pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth Fritzl pun muncul dan menceritakan segalanya. Jadi, di tanggal 28 Agustus 1984 itu, yang tanggal si Elizabeth hilang tuh, dia sebenarnya nggak hilang. Dia nggak kabur, dia nggak pergi, tapi dia diculik. Sama siapa? Sama bapaknya sendiri, Joseph Fritzl. Jadi beberapa bulan sebelum Elizabeth Fritzl ini menghilang, bapaknya ini, si Joseph Fritzl ini, membuat sebuah ruangan bawah tanah yang model-model kayak bunker gitu, tahu kan? Yang buat orang berlindung di bawah tanah tuh. Nah, beberapa bulan sebelum Elizabeth Fritzl menghilang ini, bapaknya nih bikin bunker. Cuman dengan image bapaknya yang terpandang tadi di kawasan sekitar, dan karena bapaknya sendiri adalah pemilik dari gedung apartemen yang ditinggali mereka itu, jadi warga sekitar nih nggak ada yang curiga. Dan selama dia pembuatan bunker itu, tidak boleh ada satu orang pun yang melintas atau lewat di kawasan pembangunan bunker itu. Dan proses pembuatan bunker ini membutuhkan waktu selama 6 bulan. Dan bunkernya sendiri itu luas. Layaknya sebuah rumah gimana sih? Luas. Cuman dia terletak 6 meter di bawah tanah. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 28 Agustus 1984, tanggal di mana si Elizabeth Fritzl menghilang ini, bunker itu selesai. Tinggal masang satu pintu aja. Nah, bapaknya nih manggil Elizabeth Fritzl buat datang ke bunker itu, minta tolong bantuin pasangin pintu. Ya Elizabeth Fritzl ini kan polos anaknya kan, nurutlah dia, namanya dipanggil bapaknya kan nurut dia. Datang deh ke bunker itu, dibantunya bapaknya itu masang pintu. Setelah terpasang pintunya itu, dibekapnya mulut Elizabeth Fritzl nih pakai kloroform. Tahu kan yang kayak di film-film tuh yang ditaruh di sapu tangan terus dibekap pingsan itu kan. Nah, pakai itu dia. Dan selama 24 tahun, bunker itulah yang akan menjadi rumah, tempat tinggal sekaligus neraka bagi Elizabeth Fritzl. Ingat surat yang tadi? Ketika Elizabeth Fritzl menghilang, Joseph membuat sebuah skenario sandiwara palsu dengan cara menyuruh Elizabeth Fritzl untuk menulis sebuah surat dengan keterangan yang tadi diceritakan sebelumnya, sehingga membuat polisi kebingungan dan tidak bisa memecahkan kasus ini. Dan di bunker itu, sepertinya yang akses masuk keluar tuh cuma Joseph. Karena di mata istrinya si Rosemary Fritzl ini nggak ada curiga apa-apa sama Joseph Fritzl ini, si lakinya nih. Karena bininya si Rosemary ini ngelihat Joseph ini sebagai seorang yang pekerja keras dan benar-benar mendedikasikan waktunya untuk pekerjaannya gitu. Karena terlihat si Joseph ini selalu pergi ke bunkernya itu sekitar jam 9 pagi dan pulang tuh bahkan sampai larut malam. Dia ngapain di situ? Tujuannya membuat rancangan-rancangan mesin yang nantinya akan dijual. Tapi bagi Elizabeth Fritzl,
sosok Joseph ini tidak lebih dari sebuah monster atau sosok iblis. Karena paling tidak, paling sedikit dan paling minimum dia akan mengunjungi Elizabeth Fritzl 3 kali seminggu hanya untuk memperkosanya. Bejat nggak itu orang tua? Karena rupanya Joseph ini sudah memiliki fantasi tersendiri terhadap Elizabeth. Sejak Elizabeth masih berusia 11 tahun. Otak binatang, memang binatang aja nggak begitu kayaknya ya. Elizabeth ini nggak bodoh. Awal dari Elizabeth dikurung ini, yang dia disekap dalam bangkar nih, Elizabeth pernah coba kabur. Cuman Joseph nih nanggepinnya tenang aja, tapi dia ngancam gitu. Dibilang, coba aja kalau kau berani kabur. Sampai kau buka pintu tuh nanti ada gas beracun yang keluar. Mati kau. Nggak berani kan dia kan? Nurutlah dia sama bapaknya. Nggak jadi dia kabur. Dan menurut Elizabeth Fritzl, bapaknya ini si Joseph Fritzl ini sudah memperkosanya sebanyak 3.000 kali selama 24 tahun. Dan Elizabeth sudah hamil sebanyak 8 kali. Hamil yang pertama, Elizabeth keguguran. Dan pada sekitar Agustus 1988, Elizabeth melahirkan anak yang bernama Christine, yang tadi pergi ke rumah sakit. Dan sekitar pada tahun 1990, Elizabeth melahirkan lagi seorang anak yang bernama Stefan. Elizabeth, Kristen, dan Stefan ini hidup hanya berbekal pasokan-pasokan makanan yang diberikan oleh Joseph Fritzl. Jadi Joseph Fritzl ini dia sesekali keluar dan bawa pulang makanan-makanan, ya stok-stok makanan gitulah untuk si Elizabeth dan anak-anaknya ini. Dan dengan terkurungnya Elizabeth Fritzl ini, dia nggak nyerah. Dia tetap mendidik anak-anaknya sebisa mungkin. Dia tetap memberikan pendidikan dan kehidupan normal sebisa mungkin terhadap anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian, Elizabeth ini melahirkan 5 anak lagi. Yang satu mati, yang satu tinggal sama Elizabeth dalam bangkar, dan yang 3 lagi tinggal ke atas sama Joseph dan Rosemary Fritzl. Gimana caranya 3 anak ini bisa naik ke atas, bisa tinggal sama mereka? Joseph Fritzl ini bikin sandiwara. Joseph ini merasa kayak di bangkar ini udah makin penuh kan, udah ada Elizabeth, Christine, Stefan, tambah 3 anak lagi. 4 jadinya kan, tambah 4 anak lagi. Si Joseph ini ngerasa bahaya nih kalau terlalu ramai di bangker ini kan, terlalu berisik kan. Akhirnya 3 orang nih pindahin ke atas. Caranya gimana? 3 anak itu ditaruhnya di depan rumah dia. Dan ada surat dengan tulisan tangan Elizabeth Fritzl, yang mana surat itu isinya minta tolong kepada Joseph dan Rosemary untuk merawat anak itu. Karena Elizabeth Fritzl tidak mampu untuk merawat ketiga anak itu. Dan akhirnya Joseph dan Rosemary pun memainkan peran sebagai kakek dan nenek dari ketiga anak itu. Dan yang satu nih tadi mati tadi itu, sebenarnya anak itu nggak mati, belum mati. Dia lahir cuman ada kelainan gangguan pernapasan. Karena si Joseph nih nggak mau dia bawa ke rumah sakit, karena kalau sampai bawa ke rumah sakit kan kebongkar semuanya kan. Akhirnya dibiarin mati aja. Kurang ajar emang. Dibiarinnya mati dan mayatnya tuh dibakar di dalam tungku pembakaran di bangkar itu. Emang nggak ada otak si tua bangka nih satu. Semenjak itu, makin sering si Joseph Fritzl nih datang ke bunker. Dan yang tadinya 3 kali seminggu untuk memperkosa si Elizabeth Fritzl nih, sekarang setiap malam. Sampai-sampai si Elizabeth Fritzl ini disuruhnya nonton film porno, biar Elizabeth Fritzl nih tahu seperti apa yang diinginkan oleh Joseph Fritzl ini. Dan lebih parahnya lagi, Elizabeth Fritzl ini, dia melahirkan ke-7 anaknya tadi, itu benar-benar sendiri. Dia melahirkan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain dan hanya berbekal buku panduan cara melahirkan yang dikasih sama Joseph Fritzl ini. Udah gitu aja. Dikiranya anak kucing kali disuruh lahirin sendiri, kurang ajar emang. Nah, akhirnya pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth dan anak-anaknya yang di dalam bunker tadi untuk pertama kalinya akhirnya mereka keluar. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Christine, anaknya yang sakit parah tadi. Dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang dirawat dan akhirnya dia menceritakan semuanya kepada polisi. Setelah polisi menjamin dan berjanji untuk selalu melindungi Elizabeth Fritzl dari ayahnya, si Joseph Fritzl ini. Akhirnya diceritain lah semuanya kan sama Elizabeth Fritzl ini kan. Ibunya, Rosemary Fritzl sendiri, pergi meninggalkan rumah. Dan diduga ibunya sendiri tidak mengetahui apa-apa masalah kejadian yang dialami oleh Elizabeth Fritzl ini. Karena warga sekitar pun nggak ada yang tahu sama sekali mengenai masalah ini. Kalau Elizabeth Fritzl dikurung di bunker tuh, warga sekitar nggak ada yang tahu. Setiap ada suara berisik-berisik di bunker itu ya, Joseph cuma bilang ya, saya lagi kerja. Itu kerjaan saya yang berisik. Joseph Fritzl yang saat itu berusia 73 tahun, tua kan, diadili di pengadilan kota Austria
Sankt Polten dan bersalah atas pemerkosaan, hubungan saudara atau incest, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan. Dan atas kesalahannya ini, Joseph akhirnya dipenjara seumur hidup di penjara Stein, Austria. Dan dalam pengakuannya, Joseph ini sebenarnya melakukan itu semua untuk melindungi Elisabeth Fritzl dari dunia luar. Karena seiring berjalannya waktu, seiring mendewasanya Elisabeth Fritzl ini mulai tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Joseph Fritzl. Jadi setiap disuruh, si Elisabeth ini suka ngelawan, dan kadang tiap malam tuh Elisabeth Fritzl ini keluar, dia pergi ke bar dan pulang-pulang dengan mulut yang bau alkohol. Dan Joseph pun mengaku dia memperlakukan keluarga keduanya ini, keluarga kedua yang di dalam bangkar, itu ya selayaknya keluarga dia sendiri. Dia memberikan sebuah mesin cuci karena dia kasihan ngeliat Elisabeth ini nyuci pakai tangan. Dan bahkan pada hari Natal, Joseph ini menyelundupkan sebuah pohon Natal ke dalam bangker untuk mereka. Dan Joseph mengaku kalau Elisabeth Fritzl ini merupakan sesosok wanita yang kuat, dimana ketika itu Elisabeth Fritzl ini sering mengalami sakit gigi, dan bodohnya si Joseph ini dia nggak ngasih obat ke Elisabeth Fritzl nih, dibiarinnya sakit gigi, ngebusuk sampai giginya nih copot satu persatu. Siang malam Elisabeth Fritzl tuh nggak bisa tidur karena sakit giginya itu. Sampai pada akhirnya Elisabeth dan anak-anaknya nih dianggap pulih dan sudah cukup mentalnya untuk menjalani kehidupan. Akhirnya Elisabeth ini dipindahkan ke sebuah desa baru yang mana nama desanya itu tidak disebutkan. Dan Elisabeth ini diberikan rumah, identitas baru, dan dilindungi dari media yang ingin meliputnya. Bahkan, bagusnya nih, untungnya nih, warga sekitar itu sampai membuat organisasi yang mana mereka akan menghalangi orang luar untuk masuk ke desa yang tujuannya untuk ngorek-ngorek si Elisabeth Fritzl ini. Bahkan mereka mengatur jadwal untuk bergantian menjaga di daerah di sekitar rumah Elisabeth Fritzl ini. Dan pemerintah memberikan bantuan sebanyak 60.000 euro untuk kelangsungan hidup Elisabeth Fritzl dan anak-anaknya. Boleh ditulis 60.000 euro itu berapa? Gue nggak tahu. Tolong tulis di kolom komentar. Dan si Elisabeth Fritzl ini pun akhirnya mulai membangun sebuah hubungan dengan salah satu penjaganya yang bernama Thomas Wagner, yang mana usianya itu 23 tahun lebih muda dari Elisabeth Fritzl. Dan secara perlahan, akhirnya Elisabeth ini mulai membangun kehidupan yang baru dan mulai bisa berinteraksi antara anak bawah, dan anak-anaknya pun mulai bisa berinteraksi antara anak bawah dan anak atas yang tinggal di bunker dan tinggal di rumah tadi. Itu tadi cerita tentang Elisabeth Fritzl, yang mana ceritanya bener-bener nggak ngotak bapaknya itu. Oke, terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya biar setiap kali gue upload video kalian bisa langsung tahu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalau kalian punya request atau hal lain, kalian bisa kontak gue di situ. See you next video.